dari kelompok 1. Kami di sini ingin menjelaskan tentang pemerintah di masa Soeharto. Jelaskan masa pemerintahan Soeharto. Pemerintahan Soeharto mewariskan kondisi ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik. Tim ekonomi Orde Baru di bawah kepemimpinan Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan bantuan teknis dana moneter internasional atau internasional monetary Fund IMF menyiapkan sejumlah langkah yang mendesak guna menstabilkan ekonomi nasional dalam menghadapi tingginya inflasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian. Pemerintah menyusun rencana program stabilisasi ekonomi komprehensif yang diberi nama paket kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi atau paket Oktober 1966. Paket tersebut terdiri dari 4 fokus kebijakan antara lain kebijakan dekontrol, merombak sistem komando menjadi mekanisme pasar dengan membengkukan peran investasi asing dan dalam negeri serta menerbitkan Undang-Undang Penamaan Modal Asing atau PMA 1967 dan Undang-Undang Penamaan Modal Dalam Negeri atau PMDN 1968. Kebijakan disiplin fiskal dan anggaran berimbang yang menekankan penghematan belanja negara dan subsidi, kemudian kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar yakni dengan menaikkan suku bunga bank. Suku bunga bank atau kredit rata-rata naik 6-9% per bulan. Suku bunga simpanan rata-rata naik 5% per bulan. Memulihkan neraca pembayaran juga menjadi kebijakan ekonomi dengan cara memperlancar ekspor impor, sistem kurs tunggal melalui mekanisme pasar, termasuk negosiasi atau kebijakan tersebut di era Soeharto inflasi mengalami penurunan dari angka 6.035,3% pada tahun 1966 pada tahun 9,9% pada tahun 1969. Uang yang beredar pun berkurang dari 763% atau 1966 menjadi 121 tahun 1968. Pengurangan beredarnya uang dilakukan dengan cara menekankan penciptaan uang melalui anggaran pendapatan belanja negara ABPN dan kredit bank. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Soeharto. 1. Krisis moneter. Imbas krisis moneter 1997 yang melanda Indonesia sekaligus jadi titik awal gerakan reformasi. Pada masa itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melambung tinggi dari 2.000 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1997 menjadi di atas 16.000 per dolar Amerika Serikat. Pada Juni 1998 pengangguran pun makin meningkat dari 4,68 juta penduduk pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998. 2. Demo tuntut Soeharto mundur. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR MPR menuntut Soeharto untuk mundur. Aksi demo terjadi sampai ke kota-kota besar lainnya. Tak sedikit peserta aksi yang jadi korban karena tindakan represi aparat keamanan. 3. Kerusuhan dan penjarahan. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan terjadi di ibu kota dan sejumlah daerah pada 13 sampai 15 Mei 1998. Salah satunya adalah kebakaran Mall Lothian di Klender yang menewaskan 400 orang pada 15 Mei setelah 2 hari berturut-turut menjadi target penjarahan warga. 4. Harmoko desak Presiden Soeharto mundur. Harmoko merupakan Menteri Penerangan era Dr.
Baru dari tahun 1983 sampai 1997. Setelahnya ia menjabat sebagai Ketua DPR dan MPR periode 1997 sampai 1999. Harmoko menyampaikan pidato pada 18 Mei 1998 mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Namun pukul 23.00 WIB menhankan Panglima ABRI Jenderal TNI Suronto menyebut bahwa pernyataan Harmoko tersebut merupakan sikap dan pendapat individu karena tidak dilakukan melalui mekanisme rapat DPR. 14 menteri mundur secara bersama-sama. Presiden Soeharto mengumumkan akan segera mengadakan Republik Kabinet Pembangunan 6 sekaligus menggantikan namanya menjadi Kabinet Reformasi. Namun kabar mengejutkan datang dari 14 menteri yang menyatakan untuk mengundurkan diri secara bersama-sama dari jabatan mereka. Jelaskan alasan Soeharto dapat memimpin negara Indonesia selama 32 tahun. Terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia selama 7 periode tentu bukanlah tanpa suatu alasan. Berikut beberapa alasan Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun. Yang pertama, Soeharto merupakan pemimpin yang mampu menjaga ketertiban dan mengiring Indonesia ke tingkat yang membanggakan. Yang kedua, menjamin situasi yang stabil selama 32 tahun. Yang ketiga, terdapat sebuah pembangunan yang sangat masif di daerah Pulau Jawa karena dijadikan tempat suara seluruh pegawai negeri, diwajibkan untuk melakukan pemilihan terhadap rantai golongan karya seluruh organisasi yang dimana bersifat agama memiliki potensi untuk menyerang pemerintah akan dibatasi seperti Partai Persatuan Pembangunan. Yang keempat, melakukan pengoreksian terhadap cara pemerintah yang dilakukan pada masa sebelumnya, menciptakan musuh besar seperti Partai Komunis Indonesia. Selain itu, banyak orang juga menganggap bahwa sistem kepemerintahan Soeharto menjaga ekstremisme beragama. Hal tersebut dapat terjadi karena penyebaran intel, baik dari Kodim maupun kepolisian yang merata sehingga dapat mendeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi. Mengapa Soeharto dipilih dan mengapa mengundurkan diri? Sulastomo membeberkan beberapa fakta bahwa sesungguhnya Soeharto sudah berkeinginan untuk mundur diri dari jabatan presiden sejak lama. Soeharto sesungguhnya tidak bersedia dicalonkan dan dipilih kembali menjadi presiden pada tahun 1997. Namun karena orang-orang di sekitarnya meyakinkan bahwa rakyat masih menghendaki, Soeharto bersedia dipilih kembali menjadi presiden. Fakta lain yang disampaikan oleh Sulastomo mengapa Soeharto memutuskan untuk mundur adalah karena ia kecewa terhadap orang-orang pilihannya. Menteri-menteri yang dipilihnya ternyata tidak mau dipilih kembali dalam kabinet yang akan disusunnya. Kekecewaan kepada para pendukungnya bertambah besar ketika B.J. Habibie menyatakan bersedia untuk menggantikannya sebagai presiden. Habibie dianggap tidak jawab saat memberi jawab kepada Soeharto. Hal lain yang juga disinggung oleh Sulastomo tentang kejatuhan Soeharto adalah kepentingan global yang melihat kebangkitan Islam di Indonesia. Dalam buku ini disampaikan dengan samar tentang rivalitas Islam dengan ABRI yang di saat itu dipimpin oleh Benny Murdani yang beragama Katolik, MPR yang semakin hijau royo-royo, dan perbenturan kepentingan global di mana Indonesia dianggap sebagai kekuatan yang harus dihancurkan. Selain memberikan alasan-alasan yang berasal dari perspektif
Soeharto, Sularstomo juga mengungkapkan alasan-alasan dari luar. Sularstomo menyampaikan penilaian Lee Kuan Yew tentang mengapa Soeharto jatuh. Menurut Lee Kuan Yew, kesalahan memilih menteri-menteri dan memiliki wakil presiden adalah kesalahan fatal yang dilakukan Soeharto di masa akhir pemerintahannya. Selain menunjukkan kehebatan dan peran Soeharto dari sejak tumbangnya Orde Lama sampai dengan lengser, Keprabon Sularstomo juga menyampaikan kritik. Salah satu kritik yang disampaikan terhadap Orde Baru adalah dwi-fungsi ABRI. Sularstomo tidak setuju ABRI masuk dalam politik. Sebaiknya ABRI dan birokrasi harus tetap menjadi aparatur negara yang tidak memihak. Kritik kedua adalah tentang bangunan ekonomi yang kurang mantap. Bangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi menyebabkan ekonomi Indonesia rapuh di saat krisis. Namun, Sularstomo secara jelas mengatakan bahwa kesalahan tersebut tidak bisa ditimpahkan kepada Soeharto. Ini adalah kesalahan kolektif seluruh bangsa. Mengapa di masa Soeharto disebut Orde Baru? Orde Baru seringkali disingkat dengan kata Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah tanggal 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersama dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Orde Baru merupakan salah satu istilah yang cukup familiar bagi kita. Menurut KBBI, kata baru berarti menggambarkan satu hal yang belum ada sebelumnya. Sedangkan kata orde berarti sistem pemerintahan. Secara terminologi, Orde Baru berarti sesuatu tatanan seluruh perkehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari beberapa pendapat tersebut kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya surat perintah tanggal 11 Maret 1966 atau disebut dengan Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat ini berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekian video kami. Apabila ada kata-kata yang kurang bagus Berkenan di hati. Kami mohon maaf. Terima kasih.